Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Iqbal Subnur. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi Dapodik. Yang pertama, pengertian Dapodik. Dapodik atau data pokok pendidikan adalah sebuah aplikasi komputer yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia agar sekolah-sekolah dapat melaporkan Dapodiknya langsung kementerian secara online melalui jaringan internet tanpa perlu terkendala masalah jarak jauh maupun waktu. Dapodik sudah mulai dilaksana pada tahun 2006. Namun karena beberapa kali prosesnya mengalami beberapa kendala, termasuk pada tahun 2008 di mana terjadi pengalihan tugas pengelola yang awalnya dikelola oleh PSP Badlitbang Depdiknas lalu didelegasikan kepada masing-masing dinas pendidikan tingkat provinsi, kota, dan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia di bawah pengawasan Biro PKLN Depdiknas. Setelah terjadi perubahan internal kementerian pada tahun 2012, Dapodik dilanjutkan eksistensi pada PDSP Kemdikbud Republik Indonesia. Ini menjadi titik awal reformasi sistem pendataan Dapodik yang terus berkembang hingga saat ini. Dapodik telah menjadi satu-satunya acuan data yang digunakan Kemdikbud dalam setiap kebijakan-kebijakannya, baik yang terkait dengan biaya operasional sekolah atau disingkat BOS, bantuan sarana dan prasarana, hingga tunjangan guru dan kebijakan lainnya mengacu pada data yang dikirim oleh operator Dapodik ini. Adapun manfaat Dapodik. Dapodik digunakan untuk menjaring semua data terkait data kelembagaan dan kurikulum sekolah, data mahasiswa, data guru dan karyawan, serta data sarana dan prasarana setiap sekolah di seluruh Indonesia, bahkan hingga sekolah-sekolah Indonesia yang berada di luar negeri. Selanjutnya, fungsi Dapodik. Yang pertama, alokasi dana BOS bagi sekolah sesuai jumlah siswanya. Kedua, alokasi kuota penerima tunjangan bagi guru yang memenuhi syarat. Ketiga, alokasi bantuan sarana dan prasarana bagi sekolah yang fasilitasnya belum memadai. Keempat, pengajuan dan perbaikan data kelembagaan sekolah. 5. Pengajuan dan verval atau verifikasi dan validasi data dan nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan atau disingkat dengan NUPTK. Keenam, pengajuan dan verval data peserta didik atau siswa dan nomor induk siswa nasional atau NISN. Yang ketujuh, pengajuan dan verval data satuan pendidikan dan nomor pokok sekolah nasional atau disingkat dengan NPSN. Kedelapan, pemetaan dan pemerataan guru. 9. Monitoring dan evaluasi kebijakan dan program-program Kemdikbud. Ke-10, mempercepat dan meningkatkan efektivitas pelaporan yang dilakukan dari sekolah ke kementerian serta dengan mengurangi risiko penyimpangan atau pelanggaran yang ada sebelumnya. Dan selanjutnya, jika sekolah tidak mengisi Dapodik, data aplikasi Dapodik digunakan sebagai acuan data program-program Kemendikbud. Oleh karena itu,
Apabila sekolah tidak mengisi Dapodik, maka sekolah tersebut tidak akan mendapatkan bantuan-bantuan termasuk dana BOS, tunjangan guru, bantuan sarana dan prasarana bagi sekolah, serta semua yang telah dijelaskan pada manfaat dan fungsi yang diterima jika mengisi Dapodik, karena sekolah tersebut tidak terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Materi selanjutnya yaitu alur penggunaan aplikasi Dapodik. Adapun tahap-tahapnya, tahap pertama yaitu unduh dan install. Unduh aplikasi Dapodik versi 2021 pada laman Dapodik. Uninstall aplikasi versi lama, lalu install aplikasi Dapodik versi 2021. Tahap kedua yaitu masa registrasi. Registrasi dapat dilakukan secara online atau offline. Lalu generate profil terlebih dahulu jika menggunakan metode registrasi offline. Tahap ketiga, perbarui data sekolah, yaitu mempunyai periodik atau terutama status penerima BOS dan data rekening BOS. Dan kedua, sanitasi. Adapun tahap yang keempat, perbarui data peserta didik. Yang pertama, tarik peserta didik. Kedua, peserta didik keluar jika ada. Ketiga, cetak surat mutasi untuk peserta didik keluar. Keempat, periode peserta didik. Kelima, isi lintang dan bujur tempat tinggal atau zonasi. Yang kelima, tahap kelima yaitu perbarui data guru dan tenaga kependidikan. Yang pertama, tambah atau tarik GTK baru jika ada. Yang kedua, GTK keluar jika ada. Ketiga, periodik GTK. Keempat, cek penugasan dan tugas tambahan. Kelima, cek akun GTK atau email dan password. Tahap keenam, perbarui data sarana dan prasarana. Yang pertama, periodik Sapras. Kedua, tambahan atau hapus Sapras. Ketiga, lengkapi data prasarana atau tanah, bangunan, dan ruang. Keempat, lengkapi isian alat, angkutan, dan buku. Kelima, cek isian kerusakan Sapras. Tahapan yang ketujuh yaitu pembaruan data rombongan belajar. Yang pertama, siapkan data rombel. Kedua, isi data rombel reguler dan ekskul. Ketiga, isi data rombel teori atau khusus lintas minat SMA. Yang keempat, isi rombel praktik atau khusus SMK. Yang kelima, isi data rombel SKS atau khusus sekolah penyelenggara SKS. Yang keenam, cek kurikulum yang dipilih. Yang ketujuh, petakan anggota rombel. Dan yang kedelapan, isi pembelajaran sesuai pembagian jam terbaru. Adapun tahap yang ke-8 yaitu memperbarui data jadwal. Yang pertama, siapkan data atau pembagian jam mengajar. Dan yang kedua, petakan jadwal. Dan tahap yang terakhir, tahap yang ke-9 yaitu validasi dan sinkronasi. Yang pertama, lakukan validasi di setiap tabel dan isian, pastikan tidak ada data yang invalid. Yang kedua, sinkronisasi dapat dilakukan dengan menggunakan login kepala sekolah. Setelah itu, cek lembar konfirmasi dan lakukan sinkronisasi. Oke, baiklah teman-teman semuanya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, hidupin notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.